Kadang-kadang botong mau jadi pemimpin, botong mau jadi raja, botong usaha supaya kasih jatuh orang lain supaya botong jadi nomor satu. Salam Papa Mama, Kakak Adi, anak-anak semua yang Bapak Manis kasihi dimanapun berada. Ketong bersyukur ini hari ketong bakatumu kembali di mimbar UBBG Meet tanggal 23 November 2025. Ketong akan belajar tentang Bapak Manis pun firman barisi. Ketong berdoa minta firman barisi, Tuhan kasih ketong kemampuan, kasih ketong roh. Ketong berdoa. Bapa Manis yang baik, ketong minta terima kasih bambanya. Karena Bapa Manis pimpin botong pun hidup hari-hari sampai ini hari. Bapa Manis juga bawa kotong untuk ini hari, botong belajar dari Bapa Manis pun firman barisi. Kotong orang-orang berdosa, botong orang-orang yang terbatas, karena itu botong minta supaya roh barisi kasih kotong hikmat, kasih kotong kemampuan, supaya botong tahu apa yang Bapa Manis mau dalam botong pun hidup. Lebih daripada itu, botong dengar baik-baik Bapa Manis pun firman barisi, habis itu kotong lakukan dalam botong pun hidup hari-hari. Pakai kotong di waktu, di hari ini, supaya Bapa Manis bersuara dan berfirman kepada kotong semua. Terima kasih, amin. Papa Mama semua, ini hari ketong belajar dari firman barisi yang dipilih dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 23. Dia pun bunyi begini. Dulu beta deng beta pun taman dong su carita kasih bosong soal kotong pung bos Yesus Kristus. Botong ju carita bilang, nanti kalau dia datang kembali, dia datang dengan kuasa yang hebat. Betul toh? Ma itu bukan cerita dongeng. Te botong cuma cerita kasih bosong soal apa yang botong pernah lihat dengan mata kepala sendiri nah. Andio ko botong tahu Yesus pun hebat tuh, sama ke satu raja besar. Satu kali botong ada sama-sama dengan Yesus di Tuhan pun gunung barisi. Ju ala Bapa sendiri yang kasih tahu soal Yesus pun hebat. Di itu waktu, botong ada dengar satu suara yang terlalu bagus keluar dari langit, bilang, "Ini nih beta pun anak yang beta sayang. Dia bikin senang beta pun hati terus." Itu bikin kotong lebih yakin soal itu hal dong yang kotong sudah terima dari Tuhan pun jubir dolu-dolu dong. Jadi lebih baik basong bikin iko dong pung pasan. Te dong pung pasan tuh sama ke satu lampu yang bacaya di tanpa galap. Jadi bosong mesti dengar-dengar dong pung pasan sampai Yesus datang kembali. Deng begitu, bosong bisa tambah mengerti terus. Te itu sama ke bosong ada lihat bintang fajar dolo. Ais baru matahari naik bikin tarang semua. Ingat te Tuhan pung jubir dong, suka kasih tahu memang soal banyak hal. Madong pung pasan, sonde iko dong pung mau-mau sendiri. Tagal apa yang dong su tulis tuh, sonde baakar dari apa yang dong ada kapingin mau omong sah. Ma itu baakar di Tuhan Allah. Iko apa yang dia pung roh barisi kasih tunjuk sang dong. Papa Mama semua, ini hari ketong sama-sama belajar dari firman barisi 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21. Biasa orang sebut bahwa minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Kita sebut ini sebagai Minggu Kristus Raja karena ini minggu adalah akhir dari tahun gerejawi. Kita mulai dari masa Advent, Natal, Paskah, dan Pentakosta. Kemudian kita mengakhiri dengan bulan lingkungan hidup dan minggu depan kita masuk Advent kembali. Dan karena itu ini menjadi Minggu Kristus Raja. Papa Mama semua, firman berisi hari ini ketong belajar bahwa Rasul Petrus kasih tunjuk kotong tentang bagaimana Rasul Petrus dia mati-mati pertahankan, mati-mati bela Sam Yesus.
Dia soneta ombang-ambing soal Yesus sebagai Raja. Dia sonde iko ini roh rupa-rupa roh yang tipu-tipu pun mau. Dia bilang bahwa Yesus itu Raja. Yesus itu Juru Selamat. Yesus itu adalah Tuhan. Dia bela mati-mati karena dia kenal Sang Yesus betul-betul. Dia pun hidup betul-betul bergaul dengan Yesus dan dia tahu bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Dalam hidup bersama dengan Yesus, dia lihat banyak tanda heran. Dia lihat begitu banyak tanda heran yang Yesus buat. Dia melihat bagaimana Yesus buat bisa berjalan di atas air. Dia lihat bagaimana Yesus kasih sembuh orang sakit. Dia lihat bagaimana Yesus kasih makan orang-orang yang lapar. Tapi satu hal yang paling penting yang jadi kesaksian dalam firman berisi hari ini, yaitu bahwa Rasul Petrus kasih tahu kotong semua bahwa dia lihat dengan depung mata kepala bagaimana Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Di situ dia lihat bahwa ada sinar yang menyala begitu besar, tutup Yesus begitu luar biasa. Lalu ada suara yang dari sorga bilang, inilah anak yang kukasihi. Bahwa Yesus ini benar-benar Bapa manis pun anak yang disayang betul-betul. Lewat ini firman berisi, Rasul Petrus mau ajar kotong. Ajar beta dengan papa mama semua bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Dan ajaran ini bukan hanya berita omong kosong. Bukan juga ini hanya dengar dari orang lain. Bukan juga ini cerita dongeng. Tetapi Rasul Petrus kasih tahu bahwa ini cerita yang betul-betul. Betul-betul dia lihat dan betul-betul dia tahu. Petrus mau kasih tahu jemaat-jemaat di Asia Kecil bahwa cerita tentang Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Tuhan itu sonde boleh dong tak ombang-ambing. Walaupun ada orang-orang yang datang jadi nabi palsu, yang ajar ajaran-ajaran yang sonde betul, bahwa sonde mungkin Yesus itu mau jadi manusia yang mau ada di dunia. Tapi ini cerita yang betul-betul. Yesus bisa ada dengan manusia. Yesus bisa ada di bumi ini. Yesus bisa lahir dari kandungan seorang Maria. Yesus bisa jadi juru selamat untuk ini dunia yang berdosa. Karena itu Petrus kasih kuat ini orang-orang di Asia Kecil supaya dong kuat dalam iman. Supaya apa yang Rasul Petrus dengan depung kawan-kawan dong su kasih ajar, dong sone boleh lupa. Dong sone boleh tak ombang-ambing kalau ada orang lain yang datang kasih ajaran yang beda. Petrus kasih kesaksian supaya orang-orang percaya di Asia Kecil dong punya pengakuan yang sama, dong punya keyakinan yang tetap, dong punya keyakinan yang teguh bahwa Yesus itu betul-betul Raja. Omong Yesus sebagai Raja, Rasul Petrus juga mau bilang bahwa Yesus sebagai Raja ini dia sama dengan ini raja-raja yang di bumi, raja-raja yang ada di dunia. Kalau raja-raja di dunia itu mereka kadang-kadang seperti bos, mau main perintah, mau main kuasa. Tapi Rasul Petrus ajar bahwa Yesus sebagai Raja, dia bukan datang sebagai Tuan besar. Dia bukan datang sebagai Tuan yang tinggal di tempat yang tinggi. Tapi Yesus sebagai Raja, dia datang, dia tidak pakai jubah yang besar, mewah, yang gagah-gagah. Tapi dia datang sebagai anak yang lahir di kandang, yang pakai kain lampin. Dia datang sebagai Raja yang hidup sama-sama dengan orang berdosa. Dia datang sebagai Raja yang perintah dengan penuh kasih. Dia datang sebagai Raja yang peduli dengan orang-orang kecil, dengan orang-orang berdosa. Kadang-kadang raja di bumi ini, di dunia ini mau bergaul, mau peduli hanya dengan orang-orang besar, dengan orang bos-bos.
Kalau orang-orang kecil, apalagi kalau dong son ada apa-apa, kadang-kadang orang-orang besar son mau peduli. Tapi Yesus son begitu. Dan Rasul Petrus kasih tahu kotong tentang itu. Dan inilah yang menjadi letak kemuliaan dari Kristus. Kristus dipermuliakan. Kristus mendapat gelar sebagai Raja atas seluruh ciptaan, Raja atas seluruh alam ciptaan ini. Bukan karena dia ada di tempat yang tinggi dan tidak buat apa-apa, tapi karena dia berbelas kasih. Karena dia menaruh cinta yang besar sekali untuk ini dunia, untuk ini alam semesta, untuk ini seluruh ciptaan. Yang hilang dia cari, yang jatuh dia angkat. Bukan berarti bahwa Yesus sonde kasih tunjuk kotong bahwa kadang-kadang kita kasih jatuh orang lain supaya botong lebih dahulu. Yesus sonde ajar begitu. Kadang-kadang botong mau jadi pemimpin, botong mau jadi raja, kotong usaha supaya kasih jatuh orang lain supaya botong jadi nomor 1. Kalau Yesus sonde begitu, dia jadi orang nomor 1, tapi yang jatuh dia angkat untuk dong jalan sama-sama. Orang-orang yang hilang, dia cari untuk jalan sama-sama. Orang yang susah, dia hibur supaya jalan sama-sama. Orang-orang kecil, dia ambil untuk jadikan sebagai alat dalam pelayanan. Dan nama Tuhan dipuji. Orang-orang yang tabuang, orang-orang yang sone berlaku-laku, itu yang Tuhan pakai. Dan ini kemuliaan dari Kristus sebagai Raja ada di sini. Karena itu, kotong hidup hari ini kotong belajar dari Petrus. Petrus nasihat kepada jemaat di Asia Kecil, tapi juga untuk kotong semua. Kalau Yesus sudah jadi Raja atas kotong pun hidup, dia suka kasih botong anugerah yang besar sekali. Waktu kotong masih berdosa, dia mati untuk tebus botong pun salah. Waktu botong jadi orang yang sakit, dia suka kasih sembuh kotong. Waktu kotong jadi orang yang susah, dia kasih kuat dan dia hibur botong pun hati. Kalau begitu, di masa-masa untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, botong belajar. Dalam menanti ini botong sonde boleh menanti dengan kosong-kosong. Dalam menanti ini jangan sampai sama kayak botong ada tunggu bis di terminal. Jadi botong duduk kosong-kosong, botong cerita omong kosong, botong lapar, botong makan. Tapi Yesus ajari botong supaya dalam masa untuk menanti kedatangan Kristus sebagai Raja yang kedua, botong mesti lakukan hal-hal yang baik. Botong mesti isi ini masa-masa penantian ini dengan hal-hal yang berguna. Dan ini yang penting, ini ajakan yang paling penting. Kotong penghubungan dengan Tuhan botong mesti jaga. Botong mesti berdoa sungguh-sungguh, botong mesti jaga botong punya hubungan dengan Tuhan, jaga botong penghubungan dengan sesama. Tapi yang paling penting juga, botong mesti jaga botong penghubungan dengan ini alam semesta. Ini alam semesta ini harus jadi botong pun sahabat. Jangan botong hanya sahabat dengan orang-orang yang bisa tolong kotong. Jangan hanya bersahabat dengan botong pun besti-besti sah. Tapi ini alam juga harus menjadi botong pun sahabat. Alam juga harus kotong besti. Supaya apa? Supaya alam sone baku marah dengan botong. Kalau alam ini botong jadikan dia sahabat, botong sayang dia sama kayak botong sayang botong pendiri, pasti ini alam juga sayang kotong. Ya, itu salah satu cara bahwa botong mengakui botong pun Tuhan sebagai Raja, botong mengakui botong pun Tuhan sebagai pencipta ini alam semesta. Jadi ini firman berisi ajar kotong semua supaya botong jaga botong pun hidup baik-baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, tapi juga botong jaga botong pun hidup dengan alam. Supaya apa? Supaya ini alam juga dia bercerita tentang Tuhan pun kuasa. Bagaimana botong bisa lihat ini Tuhan pun kuasa lewat ini alam. Ya. Kita lihat hujan, kita lihat lewat alam yang indah. Ketika botong pergi
ini padang teletabis di Lelogama, kotong sentau bosan-bosan, botong bafoto sampai botong puas-puas. Lihat ini langit yang cerah, ini rumput yang hijau, ada kuda-kuda yang jalan, botong senang. Nah, itulah cara alam bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Ketika botong lihat danau 3 warna di Flores sana, itu cerita tentang kemuliaan Tuhan. Nah, ini botong mesti jaga papa mama. Supaya apa? Ini cerita ini jangan hanya kotong yang lihat hari ini, tapi juga besok lusa botong pu anak cucu juga akan lihat itu kemuliaan Kristus dan dong juga puji nama Tuhan, dong juga senang. Ya. Jadi alam yang botong nikmati hari ini, kotong jangan lupa bahwa selain kotong nikmati untuk botong pun hidup hari ini, tapi juga itu adalah harta, itu adalah karunia untuk botong pun anak cucu. Jangan sampai papa mama dan beta ini hari, botong pikir hidup ini hari nanti abis itu sudah selesai. Jadi botong muku babai ko botong kasih abis ini alam. Di ketong kikis ini alam, botong bagaragas, ame ini alam, botong kuasai ini alam. Karena firman berisi di Kejadian ajar botong bilang, ini kuasailah bumi, taklukkanlah bumi, jadi botong pikir bahwa pokoknya botong yang atur. Ya. Ini firman berisi ajar kotong bahwa bukan berarti bahwa botong berkuasa sesuai dengan botong mau. Botong mengelola, botong berkuasa, bukan berarti bahwa botong atur suka-suka hati. Tapi botong harus atur sesuai dengan apa yang Tuhan mau, harus secara bertanggung jawab. Atur yang bertanggung jawab itu yang bagaimana? Botong pakai ukur-ukur, botong pakai hemat-hemat, botong pakai juga botong ingat orang lain, ingat botong pun anak cucu. Ya, itu yang penting. Papa mama di ayat 21 Rasul Petrus juga kasih ingat kotong semua. Satu hal yang paling penting, dia sudah kasih kuat jemaat-jemaat dia si kecil bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan, sonde omong kosong itu betul-betul, tapi dia juga kasih ingat bahwa supaya botong pu iman teguh, botong sonde ta ombang ambing, dan supaya botong pun hidup itu baik ketika Bapa Manis datang kedua kali, datang dapat kotong hidup baik-baik, maka satu hal yang botong sonde boleh lupa, yaitu bahwa botong pun hidup ini harus dituntun oleh roh barisi. Roh barisi itu dia sama dengan angin. Angin yang bisa arahkan botong pun kapal, supaya botong pun kapal itu sonde tenggelam. Roh barisi itu dia sama dengan pelita. Pelita yang dia selalu menyala dan kasih cahaya, kasih terang, ini gelap. Jadi kalau botong bilang botong percaya, botong beriman sungguh-sungguh kepada Bapa Manis, maka botong juga sonde boleh lupa untuk selalu minta kuasa roh barisi supaya kuasai kotong. Supaya botong sonde hidup sesuai dengan apa yang botong pun mau. Kalau orang yang hidup sesuai dengan roh barisi itu, pasti dia pun hidup itu akan selalu baik. Dia pun kata-kata itu selalu baik, dia pun perbuatan itu selalu baik. Dia buat apa-apa dia timbang baru dia buat. Jangan kasih tabalik. Dia buat habis baru dia pikir, itu salah. Ya. Kalau roh barisi tuntun kotong berarti dia akan kasih botong hikmat supaya botong pikir babai baru botong omong, pikir babai baru botong lakukan. Karena apa? Kalau botong sonde pikir baru botong lakukan berarti botong menyasal. Ya. Papa mama semua yang Tuhan kasihi, dari firman berisi, kotong belajar beberapa hal. Kita catat ada beberapa hal yang kotong belajar. Yang pertama itu, yang kotong belajar yaitu bahwa kalau kotong semua percaya dan mengaku bahwa Yesus itu botong pun Tuhan, Yesus itu botong pun Raja, Raja alam semesta, Raja atas seluruh botong pun hidup, maka kotong harus sama-sama dengan Petrus, kotong juga bilang bahwa cerita tentang kotong pun Tuhan, cerita tentang botong pun Raja, itu bukan cerita omong kosong. Kenapa ini firman penting untuk botong renungkan ini hari Papa Mama? Karena hari ini untuk dapat sesuatu yang betul-betul, yang lurus-lurus itu, ini hari ini susah. Ada banyak orang yang mau jadi saksi tapi banyak yang jadi saksi palsu. Banyak orang yang mengaku di mulut lain nanti buat lain. Firman berisi hari ini ajar botong bahwa botong pun Tuhan itu bukan
cerita omong kosong. Omong tentang Tuhan sebagai Raja, Tuhan sebagai botong pun juru selamat. Dia betul-betul hadir dalam botong pun sejarah hidup. Ya. Dia hadir di dalam dunia ini. Ya. Dan dia pun kasih itu sonde ada di pun batas. Raja mana papa mama yang dia mau kok turun di dunia, lahir di kandang yang hina, dia ada bersama-sama dengan orang berdosa. Sonde ada. Hanya Tuhan. Itu hal pertama yang botong belajar. Hal kedua yang botong belajar ini firman berisi. Bahwa tagal Rasul Petrus ini, dia benar-benar percaya dan dia yakin bahwa Yesus Raja. Maka dia minta botong semua. Supaya botong juga hidup sebagai anak-anak Raja. Botong hidup sebagai anak-anak yang sudah dapat anugerah besar dari Bapa Manis. Botong hidup sebagai anak-anak yang sudah dapat tebusan, sudah dapat keselamatan. Ya. Hidup sesuai dengan firman berisi pun mau. Jangan hidup sesuai dengan dunia pun perintah. Hidup sesuai dengan roh berisi pun perintah. Jangan ikut kuasa iblis pun perintah. Pertanyaan untuk kita semua, seberapa banyak, seberapa jauh kotong jadikan Tuhan sebagai Raja, Tuhan sebagai Juru Selamat dalam potong pun hidup. Ketika kotong ada masalah, ketika kotong susah, ketika kotong sakit, ketika kotong ada dalam kekurangan, kira-kira botong tetap pegang botong pun janji bahwa Tuhan itu sebagai Raja kosong. Atau botong belok-belok. Wih, ini hari kotong betul percaya bahwa Yesus ini sumber berkat. Tapi ini hari botong sonde pegang uang. Apakah botong tetap jujur kok atau botong mulai belok-belok sedikit? Botong mulai putar balik sedikit. Botong mulai neko-neko sedikit. Firman Tuhan hari ini bilang, kalau botong mengaku bahwa botong pun Yesus sebagai Raja, botong harus benar-benar harus amalkan dalam botong pun hidup hari-hari. Sehubungan dengan bulan lingkungan hidup, botong juga belajar dari firman berisi. Firman berisi hari ini ajak kotong supaya ini bumi dia bisa memantulkan kemuliaan Kristus. Kira-kira bumi ini masih memuliakan Kristus sebagai Raja atau dia sudah menjerit, dia sudah teriak setengah mati karena sampah berserakan di mana-mana, ya. Karena kebakaran hutan di mana-mana, karena pohon sudah ditebang di mana-mana. Ya. Sebagai akibat banjir ada di mana-mana. Sekarang ini rumah penduduk juga hampir-hampir banjir sudah masuk. Ini menjadi pertanyaan, seberapa jauh botong sudah jadikan ini alam ini sebagai botong pun sahabat. Hal terakhir yang botong belajar dari firman berisi, kalau botong jadikan alam ini sebagai botong pun sahabat, kalau botong sadar bahwa alam ini bukan botong pemilik tapi Bapa Manis pemilik, botong hanya dapat tugas untuk jaga dan kelola, maka botong sonde boleh diam-diam, botong sonde boleh acu tak acu kalau lihat ini alam rusak. Supaya apa? Supaya kita semua manusia dengan ini alam ciptaan semua menyanyi puji nama Tuhan bahwa Kristus itu Raja alam semesta. Itu hal yang penting. Supaya semua alam ciptaan, supaya semua manusia, supaya semua makhluk di bumi, semua bercerita, semua memuliakan Tuhan dan berseru, Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja. Dari sekarang sampai anak-anak cucu kita nanti. Tuhan memberkati kita. Amin. Papa Mama, mari ketong berdoa. Bapa Manis, kotong minta terima kasih banyak. Ini hari Bapa Manis kasih firman berisi supaya potong pung iman, potong pung hati kuat. Kotong pung hati percaya betul-betul bahwa Tuhan itu botong pung Raja. Karena botong lihat Tuhan subuat banyak hal dalam botong pung hidup. Ketika botong jadi orang berdosa, ketika botong susah, ketika botong ada masalah,
Tuhan selalu ada dalam botong pung hidup. Ini hari botong juga belajar supaya botong jaga ini alam sebagai ciptaan Tuhan, sebagai botong pung sahabat. Tolong kotong, karena kadang-kadang botong anggap botong jadi Tuhan kecil di alam ini dan di bumi ini. Kotong minta ampun dan botong minta Roh Barisi kasih kotong hikmat, kasih kotong hati yang baru, supaya botong selalu mengasihi botong pun diri, mengasihi sesama, tapi juga mengasihi Tuhan lewat alam semesta dan semua yang ada di botong pun hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Juru Selamat, yang telah kasih botong hidup, yang telah kasih botong anugerah keselamatan, kotong berdoa. Amin.